Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip kerja dari mikroprosesor. Di mana pada video sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bagian-bagian dari mikroprosesor. Di mana ada bagian utama yang kita sebut dengan ALU, terus control unit, dan register. Sedangkan komponen-komponen pendukung atau bagian pendukung lainnya ada input, ada output, dan ada memori. Nah, sebelum kita tahu bagaimana prinsip kerja dari mikroprosesor, kita harus tahu bahwa mikroprosesor itu bekerja dengan menggunakan bilangan biner. Di mana bilangan biner itu terdiri dari dua bilangan, ya, yaitu bilangan 0 dan 1. Atau biasa juga diistilahkan dengan high atau low. Atau dalam interpretasi misalnya positif 5 volt itu diartikan atau diinterpretasi sebagai high atau 1. Sedangkan 0 misalnya itu adalah interpretasi dari ground, ya, atau low. Jadi itu adalah bilangan biner. Jadi semua data atau instruksi yang akan diproses maupun akan disimpan dalam memori nantinya itu adalah dalam bentuk bilangan-bilangan biner atau biasa juga disebut dengan bahasa mesin, ya, atau kode-kode mesin. Nah, selanjutnya bagaimana proses dari kerja mikroprosesor? Ada 3 langkah yang harus kita tahu, bahwa yang pertama ada yang disebut dengan fetch, ya. Terus ada decoding dan ada execute. Jadi fetch itu adalah merupakan proses pengambilan data, ya, atau instruksi dari memori utama. Jadi mikroprosesor yang pertama kali dilakukan adalah mengambil data dari memori utama. Itulah yang disebut dengan fetch, ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan decode atau decoding, yaitu menafsirkan data atau instruksi. Jadi setelah data diambil kemudian ditafsirkan, ya. Kenapa perlu ditafsirkan? Karena kita tahu tadi bahwa mikroprosesor itu bekerja menggunakan bilangan-bilangan biner, ya. Jadi harus bisa ditafsirkan atau bahasa yang bisa dipahami oleh mikroprosesor. Selanjutnya ada yang disebut dengan eksekusi atau proses menjalankan program. Proses menjalankan program ini adalah bagaimana mikroprosesor melaksanakan urutan-urutan instruksi sesuai dengan program yang telah kita buat atau kita tentukan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah fetch, mengambil data dari memori utama. Yang kedua adalah melakukan decode atau menafsirkan data. Dan yang ketiga adalah eksekusi atau menjalankan program. Jadi itu 3 langkah yang dilakukan mikroprosesor dalam mengoperasikan atau melaksanakan instruksi-instruksi yang diperintahkan, ya, atau yang diprogram oleh usernya. Selanjutnya ada beberapa klasifikasi dari mikroprosesor. Yang pertama adalah mikroprosesor 4 bit, ya. Ini adalah mikroprosesor pertama. Terus berkembang menjadi mikroprosesor 8 bit dan kemudian mikroprosesor 16 bit. Nah, saya akan memperkenalkan mikroprosesor yang akan kita gunakan nanti dalam praktek, ya. Kita menggunakan mikroprosesor jenis Z80 atau buatan Zilog. Jadi mikroprosesor ini adalah jenis mikroprosesor atau klasifikasi mikroprosesor 8 bit, di mana ada bit ke-0, ya, bit ke-1, bit ke-2 sampai bit ke-7. Kenapa sampai bit ke-7? Karena kita mulainya dari bit ke-0. Jadi bit yang paling kecil nilainya biasanya disebut dengan least significant bit atau LSB, dan bit yang paling besar nilainya adalah MSB atau most significant bit. Jadi itu pengistilahannya, ya. Jadi bit yang paling ujung itu kita sebut dengan LSB yang paling kecil, kemudian bit yang paling kiri kita sebut dengan MSB. Nah,
di awal tadi kita tahu bahwa mikroprosesor itu hanya bekerja menggunakan bahasa mesin atau bilangan biner saja 10, 10, 10, 10 misalnya karena 8 bit ya. Jadi itu adalah bahasa mesin. Kemudian agar kita mudah melakukan pemrograman ya, manusia membuat turunan dari bahasa mesin yang kita sebut dengan bahasa assembly. Bahasa assembly ini adalah singkatan-singkatan bahasa Inggris yang mudah dimengerti oleh manusia. Misalnya dalam bentuk instruksi load misalnya disingkat LD, itu untuk menyimpan data di register. Terus untuk pengurangan digunakan istilah sub. Terus ADD ya, add ya, untuk penjumlahan. Jadi itu adalah proses pengkodean dalam bentuk bahasa assembly. Mungkin demikian untuk prinsip kerja mikroprosesor. Nanti kita akan lanjut pada video selanjutnya dengan membahas tentang bilangan biner ya yang digunakan dalam mikroprosesor. Ini penting karena kita nanti akan memprogram menggunakan kode-kode atau bahasa assembly, tetapi yang perlu diproses oleh mikroprosesor atau dipahami oleh mikroprosesor adalah bahasa mesinnya atau bahasa bilangan binernya ya. Itu yang akan diproses oleh mikroprosesor. Mungkin demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.